Halo, nama saya Yosebiaton Levi, Prodi Kehutanan Angkatan 2017. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan teori atom. Sebelumnya jangan lupa seperti yang kita ketahui, hampir semua yang ada di sekitar kita merupakan materi. Pernahkah kita bayangkan bahwa jika kita bagi materi ini menjadi bagian yang lebih kecil secara terus-menerus, kita akan mendapati bagian dari materi yang disebut dengan atom. Konsep atom pertama kali dinyatakan oleh seorang filsuf Yunani bernama Demokritus pada abad keempat sebelum Masehi. Atom berasal dari kata atomos di mana a berarti tidak dan tomos berarti dibagi, sehingga atom berarti bagian terkecil dari suatu materi yang sudah tidak dibagi lagi. Seiring berjalannya perkembangan ilmu sains mulai bermuncul eksperimen yang dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan teori atom. Sekitar 2300 tahun setelah konsep atom yang ditemukan oleh Demokritus, John Dalton mengemukakan postulat mengenai atom. Postulat atom memperkuat pernyataan Demokritus bahwa atom merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom digambarkan seperti sebuah bola pejal. Menurut Dalton, atom dari unsur sejenis akan mempunyai sifat yang sama seperti bentuk, massa, maupun umumnya, sedangkan atom dari unsur yang tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Pada reaksi kimia terjadi penataan ulang atom sehingga membentuk komposisi tertentu. Ini didasarkan pada hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa walaupun suatu materi berupa bentuk maupun wujudnya, massanya akan tetap sama. Teori atom Dalton kemudian mulai diragukan semenjak ditemukan elektron oleh Joseph John Thomson. Pada tahun 1997, elektron merupakan partikel bermuatan negatif. Hal ini menandakan bahwa atom terdiri dari partikel bermuatan positif dan negatif. Kemudian sekitar tahun 1900, Thomson mengajukan sebuah model atom di mana atom digambarkan sebagai bola pejal bermuatan positif dengan elektron sehingga secara keseluruhan atom akan bermuatan netral. Hal ini dikenal dengan model atom Rotikismi atau Plun-Padding model. Sekitar tahun 1911, seorang ilmuwan yang berasal dari Selandia Baru bernama Ernest Rutherford merancang sebuah eksperimen menggunakan plat emoid tipis dan sebuah layar yang berpender. Dia menembulkan partikel alfa pada plat emas. Jika teori atom yang ditemukan oleh Thomson benar, maka semua partikel alfa tersebut akan melewati belatan pagi belokan. Sebagian besar nama dapat melewati plat emas tipis tersebut, namun beberapa partikel alfa ternyata dibelokkan pada sudut yang cukup besar dan bahkan ada juga yang hampir dipantulkan kembali. Penjelasan dari hal ini adalah partikel alfa dibelokkan atau dipantulkan oleh sebuah partikel subatomik bermuatan positif yang terkonsentrasi di suatu area terkecil yang disebut inti atom. Karena sebagian besar partikel alfa melewati atom tanpa dibelokkan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atom merupakan Semenjak penemuan ini, atom digambarkan mempunyai inti atom bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron. Pada tahun 1900, memperbaiki teori atom yang ditemukan oleh Rutherford yang menggunakan hipotesis Max Planck mengenai mekanik kuantium untuk menjelaskan tentang energi elektron magnetik. Bohr menjelaskan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada suatu lintasan yang stasioner. Lintasan stasioner ini disebut orbit atau kualit atom. Teori atom modern atau mekanik kuantum memperbaiki teori atom sebelumnya dari Bohr.
Beberapa ilmuwan turut ambil dalam pengembangan teori. Louis de Broglie menyatakan hipotesis dualisme partikel gelombang bahwa semua materi dapat memiliki sifat seperti gelombang, termasuk elektron yang bisa memiliki sifat seperti partikel dan juga sifat seperti gelombang. Pada tahun 1926, Erwin Schrödinger melakukan persamaan mekanitis yang kini disebut persamaan gelombang Schrödinger yang memperhitungkan sifat seperti partikel dan seperti gelombang dan elektron. Fisikawan Jerman Werner Heisenberg menemukan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui momentum dan posisi elektron secara pasti yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian. Jadi, jika kita tidak dapat mengukur momentum atau posisi dari suatu elektron, kita tidak bisa mengatakan bahwa elektron dalam atom tersusun dalam sebuah orbit yang melingkar. Dengan pemikiran ini, penemuan elektron di sekitar inti hanya dapat dideskripsikan sebagai sebuah probabilitas atau kemungkinan. Dengan kata lain, ada daerah tertentu yang merupakan kejadian temukan elektron. Inilah penjelasan dari perkembangan teori atom.